Pada sesi roundtable edisi kelima Bisa AI, menghadirkan narasumber yaitu seorang YouTuber dan juga dosen FSI Universitas Jenderal Ahmad Yani. Namanya adalah Bapak Ridwan Ilyas. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai matematika untuk deep learning, seperti teknik dropout pada neural network, SGD pada neural network, dan teknik optimasi di neural network. Pembahasannya dalam praktikal dan juga matematika model. Jadi, tunggu apa lagi? Kita sama-sama saksikan cuplikannya berikut ini. Saya kemarin menarik itu ada satu paper tentang dropout. Jadi mungkin atau pasti teman-teman di sini apalagi researcher yang di timnya bisa.ai dalam mengembangkan modelnya itu menggunakan dropout di dalam modelnya gitu ya. Nah, menarik kalau kita lihat dropout itu seperti apa ya. Nah, setelah kemarin itu saya coba buka materi dropout papernya, ini yang papernya yang ini yang dropout a simple way to prevent neural network for overfitting. Ternyata di dalamnya aspek matematikanya itu nggak terlalu dalam gitu. Maksudnya nggak terlalu seru lah kalau menurut saya gitu ya. Nggak, kalau dilihat rumusnya sederhana, ada nanti ya ada formula probabilitas Bernoulli, udah seperti itu. Jadi akhirnya saya tambahkan ke mungkin permasalahan regularization untuk menangani overfitting. Ya nanti kira-kira arahnya akan ke sana. Mungkin di dropout-nya nggak akan terlalu banyak aspek matematikanya. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa pernah mencoba lah eksperimen bagaimana dengan dropout atau tidak dropout gitu ya. Itu ada ya. Perkenalannya udah tadi ya, saya mengelola channel YouTube ini. Channel YouTube-nya nggak serius, nggak seperti Bisa AI ya. Ini hanya sekedar jurnal saya mengajar dan untuk saya menyimpan beberapa hal untuk keperluan apa namanya belajar saya gitu ya. Jadi yang ada di sini ini biasanya apa yang saya ajarkan di kelas saya tulis lagi di sini. Tes, suara saya ada? Aman, Pak? Oh ada ya. Oke. Jadi ya sekaligus sedikit promo lah ya. Jadi nggak terlalu serius ada di sini. Ini hanya beberapa kebutuhan. Nah ini terakhir ini pakai deep learning ini ngebimbing mahasiswa karena work from home. Jadi saya bikin materi untuk mahasiswa yang saya bimbing itu aja sih. Kalau dibuka ke bawah banyak playlist yang juga belum selesai sebenarnya. Nah, sebelumnya awalnya saya berencana mengulas satu buah buku, tapi buku ini sepertinya terlalu dalam ya, kita nggak nanti akan sulit mendapat poinnya karena saya udah cek di channelnya bisa.ai itu ada yang menjelaskan dua orang ya, Mas dan Akang gitu ya, yang menjelaskan tentang matematika untuk machine learning itu cukup bagus kok, videonya singkat, padat dan jelas gitu. Jadi teman-teman bisa buka di channel YouTube-nya bisa.ai ada judulnya matematika untuk machine learning. Itu cukup sebenarnya kalau saya baca itu cukup gitu ya. Ada satu buku yang sedang saya kaji ya udah saya baca bolak-balik itu namanya matematika for machine learning. Itu bukunya gratis. Teman-teman bisa searching, download nanti dapat PDF-nya. Saya juga mengoleksi beberapa buku sebenarnya di machine learning ini, ada yang memang matematika discrete-nya, saya juga punya buku yang aljabar linearnya, jadi turunan-turunan dari detailnya saya seneng gitu. Jadi cuman nggak tahu ya, saya koleksi aja, saya baca gitu ya. Bacaannya yang seperti itu gitu, seneng aja dibaca gitu. Walaupun kalau saya pernah ada satu buku yang matematika murni agak lumayan pusing juga yang linear algebra don't write ini agak berat. Yang lebih menarik itu yang linear algebra apa nih praktis gitu ya, ada yang terapannya tuh ada gitu. Nah menurut Mark Peter B. Senroth di bukunya itu dan timnya 3 orang penulisnya, menurut 3 orang ini bahwa machine learning itu disokong oleh 4 buah pilar ya. Yang pertama itu tentang regression, yang di bawahnya disupport oleh vektor kalkulus dan linear algebra gitu ya, algebra linear. Lalu kemudian ada dimension reduction dan density estimation, ini
di dalamnya didukung oleh harus didukung oleh statistik ya, probability dan distribution. Tidak semua statistika sebenarnya kalau saya lihat yang lebih cenderung tentang probabilitas. Juga ada analitik geometri. Analitik geometri ini sebenarnya untuk kita bisa membayangkan bagaimana nanti satu prosesnya, proses pembelajaran itu nanti juga di regularization juga itu basicnya cara berpikirnya sebenarnya analitik geometri. Nah, ya, yang keempat itu tentang classification. Ini berkaitan dengan optimization dan metric decomposition. Cek, saya coba dekatkan mic saya. Apa sudah jelas? Tes. Mungkin tadi terlalu jauh ya ininya. Oke, nah saya yakin di sini pasti nanti banyak teman-teman yang basicnya matematika. Kemarin Pak Oktav cerita di timnya ada yang basicnya matematika gitu ya, luar biasa menyenangkan ya. Cita-cita saya sebenarnya pengen kuliah matematika gitu ya. Nggak tahu nanti kesampaiannya kapan gitu, karena segi kemampuan mungkin nggak terlalu, tapi senang aja gitu ya. Nanti bisa menambahkan gitu ya hal-hal yang ada di dalamnya. Nah ini teman-teman nanti bisa bedah lebih lanjut. Saya juga lagi coba terjemahkan untuk kebutuhan saya pribadi di buku ini gitu ya. Cuman belum selesai memang. Nah, problem yang saya angkat itu tentang underfitting problem. Underfitting problem ini seperti apa? Secara visual, kalau kita membangun satu buah model dari sekumpulan data, misalkan ini ada data X dan lingkaran ya. Lalu kemudian kita buat model. Model itu secara geometri kan sebuah garis ya. Sebuah garis. Nah, garis itu bisa kita bentuk dengan persamaan, dan persamaan itu yang kita sebut dengan model gitu ya. Karena yang namanya machine learning, kata Tom Michel kan, pencarian dalam ruang hipotesis gitu ya. Hipotesis itu yang kemudian terbaik, maka itu disebut dengan model. Nah, model itu secara formula matematik itu sebuah fungsi, dan secara geometri itu sebuah garis. Nah, dengan data yang sama, ini ada 3 buah gambaran, mungkin teman-teman sering lihat. Kalau yang tengah ini yang mungkin yang optimal ya, bukan ideal. Yang paling optimal bentuknya mungkin seperti ini. Dia masih ada error gitu ya, ada tempat yang salah, tapi dia cukup optimal. Nah, yang sebelah kiri ini yang underfit ya. Underfit ini fungsinya tidak bisa mengcover karakteristik dari datanya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu yang underfit, dia over detail gitu ya, terlalu spesifik gitu ya. Jadi nantinya ketika ada data baru, dia apa ya, kalau sedikit saja karakteristiknya berbeda, itu pasti terlempar dari posisi kelasnya. Jadi dalam pencarian model machine learning ini, yang kita cari adalah yang paling optimal gitu ya, yang appropriate fitting ini yang tengah gitu ya. Itu konsep dasarnya ya. Ketika teman-teman melakukan validasi, ini sangat terkenal ya grafik ini ya. Ketika ada proses validasi, ini ada yang biru ini training ya. Ke kanan itu ini errornya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu epoch gitu ya. Proses pembelajarannya. Nah, overfitting itu yang fokus ditangani oleh Droplet ini, ketika semakin lama validasinya itu semakin buruk gitu ya. Dia semakin buruk, semakin menjauh. Harusnya dia konvergen ke bawah, ikut kurva yang warna biru. Nyatanya dia justru malah errornya semakin tinggi gitu. Kalau kita stop di awal, di sebelum ini yang tanda seru ini, modelnya akan underfit ya. Dia apa ya, kurang sensitif. Kalau lewat dia overfit, tapi kalau berhenti pun di tanda seru ini masih gap cukup jauh gitu ya, dari posisi yang ideal gitu ya. Jadi ini permasalahannya di situ. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini contoh yang ini slide-nya agak terbalik ya. Nah, yang dilakukan oleh machine learning ini, teman-teman kalau buka bukunya Tommy Shah itu pasti ketemu yang namanya algoritma FIND-S ya, find specific.
Jadi kita memulai sesuatu dari hipotesis yang paling umum menuju hipotesis yang paling spesifik, dan itu kita mencari nanti di tengah-tengahnya mana yang paling ideal ya. Kalau saya mengajarkan machine learning, prinsip berpikirnya paling enak memang pakai VNS, walaupun implementasinya udah mungkin nggak dipakai ya. Jadi model kita itu dari model yang sangat general dia menuju ke sangat spesifik. Nanti di tengah-tengahnya mana yang paling ideal ya. Kalau saya mengajarkan machine learning, prinsip berpikirnya paling enak memang pakai VNS, walaupun implementasinya udah mungkin nggak dipakai ya. Jadi model kita itu dari model yang sangat general dia menuju ke sangat spesifik, apalagi pakai library yang ada gitu ya, atau pakai Python dan lain sebagainya tuh mudah sekali ya. Beda dengan zaman saya mungkin di zaman saya kalau waktu S1 itu harus masih mungkin bikin sendiri gitu ya. Perkalian matriksnya di neural network itu paling banter mungkin sudah ada WK gitu ya saat itu. Kalau sekarang sudah enak lah ya, ada Python, ada TensorFlow-nya, di atasnya lagi ada Keras. Nah, maka kita akan sangat mudah membangun model. Ini contoh apa yang saya kerjakan, nanti akan saya contohkan gitu ya. Kita untuk membangun model itu di dalamnya ada ratusan ribu parameter ya. Parameter yang kemudian setiap parameternya itu kemudian menyimpan menyimpan informasi dari data yang kita punya gitu. Ketika parameternya kan kita harus menentukan nih, kalau parameternya terlalu banyak gitu ya, nanti dia terlalu spesifik gitu ya, overfit. Tapi kalau kita kurangi juga underfit. Lalu kalau kita otak-atik lama lagi juga, kita pakai strategi misalnya pakai greedy check, step apa, pakai konfigurasi apa agak lama. Nah, oleh sebab itu kemudian muncullah ide Dropout ini. Ya, Dropout ini papernya tahun 2014. Ini ya, barusan ini saya capture yang terbaru ya, untuk melihat bagaimana popularitasnya. Dan ini juga masuk di Journal of Machine Learning Research. Ini kalau dari namanya mungkin cukup beken gitu ya. Lalu saya lihat dari jumlah jumlah citasinya sudah 19.351 gitu ya. Lalu cukup banyak lah ya. Nah, setelah dibedah dalamnya ternyata cukup sederhana gitu, menarik, benar-benar simpel gitu ya, dan konsep matematikanya pun juga sederhana. Jadi ide Dropout itu seperti apa? Ketika kita punya standar neural network, yang akan kita lakukan ada kita mencoba mendeaktifkan, ini yang sebelah kiri ya, gambar pertama, mematikan beberapa fungsi di sana ya, beberapa fungsi kita matikan dalam proses learningnya gitu ya. Jadi modelnya kan kita akan sulit nih kalau misalkan bikin multimodel. Coba teman-teman misalkan bikin sekian model, belum kita harus optimalisasi parameternya, bikin 32 model atau di assemble learning gitu ya, itu melelahkan dengan data yang sama. Belum nanti kalau modelnya misalkan ketemu kombinasi model terbaik, kita harus merunning lebih dari satu model untuk proses produksi jauh lebih lama gitu ya. Itu spirit dari yang disampaikan di papernya Dropout ini. Makanya ide dasarnya adalah bagaimana mendeaktifkan beberapa fungsi di sana supaya dia tidak terlalu overfit, parameternya tidak terlalu tersebar banyak fungsi, sehingga nanti dia cukup oke lah, tanpa perlu kita mendesain banyak model. Karena nggak mungkin kita bikin neural net misalkan seperti yang kanan ini ya, langsung gitu. Pasti dia harus istilahnya itu fully connected kan. Basicnya selalu fully connected. Nah, jadi dia tetap fully connected, tapi ada yang dimatikan. Nah, ini lanjut ke gambar yang sebelah kanan. Jadi ketika proses training itu ada nilai probabilitas dari setiap fungsi ini yang dia itu menentukan dia itu mati atau tidak ya. Jadi probabilitas seperti coin toss, kalau di paper itu disebut dengan Bernoulli probabilitas. Sebenarnya cuma dia coin toss aja, dan kemudian dengan coin toss itu dipilih satu node itu aktif atau enggak gitu.
dalam satu layer dense gitu, kalau di Python-nya satu dense, satu layer perseptron itu. Nah, tapi nanti ketika tes atau ketika penggunaan modelnya, semua node itu akan aktif ya. Jadi seperti itu ide dasarnya, dan itu sangat sederhana. Jadi setiap titik node itu diberi nilai probabilitas. Ketika proses training, dia lempar koin bilangan random. Kalau dia masuk dalam bilangan random tersebut gitu, misalkan satu buah node itu probabilitasnya itu misalkan 0,3 ya. Jadi kalau di atas 0,3 maka dia akan diaktifkan, kalau di bawah itu dia nggak akan aktif. Ketika coin toss gitu ya, bagikan bilangan random, keluar angka berapa. Kalau keluar angka 0,5 maka dia akan aktif, kalau 0,2 berarti dia tidak aktif karena di bawah dari ambang batasnya. Itu menarik ya, sesederhana itu. Dan ketika saya baca ini yang model seperti ini yang diajarin oleh pembimbing saya sama Pak Oktav gitu ya. Jadi ada strategi coin toss, dan kebetulan strategi ini juga persis yang saya pakai di kuliah saya sekarang gitu. Begitu baca, wah berarti sangat persis ya. Saya juga pakai strategi ini tapi untuk konteks yang lain. Jadi strategi coin toss ini menarik ya gitu ya. Dipakai, ternyata dipakai juga di sini. Nah, intinya cuma begitu ya. Idenya hanya seperti itu, sederhana, jadi nggak perlu dibongkar matematikanya seperti apa. Nanti kita di regularization aja lah, yang matematikanya agak apa ya, kalau kata bahasa Anda itu lekoh gitu, agak seru lah, agak dalam gitu. Nah, kalau di papernya disampaikan menggunakan data MNIST, ini mungkin tulisan tangannya kalau teman-teman buat text to character gitu ya. Ini tulisan tangan, MNIST ini sudah sangat terkenal. Itu diklaim dengan dropout yang di fine tuning itu dia hasilnya paling baik gitu ya. Dengan deep belief network gitu ya, deep belief model itu yang terbaik, ini yang paling bawah. Errornya 0,79 ya untuk datasetnya MNIST. Jadi ketika dicek gitu ya dengan ini, jadi kalau kita punya satu metode baru itu dibandingkan dengan seluruh model yang pernah dianggap paling baik dan untuk seluruh data. Nah, dengan data MNIST ini dia cukup bagus. Ketika dengan MNIST ini dia mendekati convergent. Kalau tidak dengan dropout dengan dropout itu mendekati convergent, dan kalau tidak dengan dropout itu dia masih di atas ya. Hasilnya begitu. Nah, ada juga yang Street View Host Number gitu ya. Kayaknya nih proyeknya mungkin Pak Oktav ya, bisa.ai. Ada juga yang begini, kemarin tempat cerita itu dia memang masih ada penelitian yang lebih baik, cuman dia cukup mendekati lah gitu ya. Jadi yang paling baik memang masih punyanya Goodfellow, walaupun punyanya dengan robot ini mendekati lah gitu ya, 2,5, sedangkan yang Goodfellow ini 2,47 gitu. Tapi dia bilang ya oke, so lah ya, nggak terlalu buruk gitu. Nah, lalu ada object detection menggunakan data CIFAR, disampaikan bahwa untuk CIFAR 100 itu lebih baik gitu ya error rate-nya. Kalau untuk yang CIFAR 10 memang masih lebih bagus yang Goodfellow ini ya. Ini object detection, ada beberapa kategori, ada beberapa picture, lalu ini image recognition ya, bukan object detection. Jadi satu gambar ini yang dikenali. Ya, jadi teman-teman kalau mengulik menarik nih, gitu ya. Lalu yang ImageNet ya, untuk ImageNet ini dia cukup baik gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain, ini ImageNet ini juga image recognition ya, jadi dia cukup bagus ketika melakukan identifikasi. Lalu ada dataset yang lebih detail, itu ILSP-RC 2012. Ini datasetnya cukup banyak, kategorinya ya, kelasnya cukup banyak. Kalau dilihat di sini ya, dropout
cukup oke ya dibandingkan dengan yang lain ya. Uh, gitu. Jadi ada penelitiannya dari Sky lalu ditambahkan dengan dropout, dia cukup bagus. Lalu ada Timid ini, ini saya nggak tampilkannya. Ini untuk identifikasi dialek person orang Amerika, ada 8 dialek kalau nggak salah. Itu juga cukup oke. Nah, hasilnya dengan dropout ini memang setelah dibuka di fitur extraction-nya ya di layer konvolusinya, bentuk dari fitnya itu lebih lebih general dan lebih bagus mengidentifikasi gitu ya. Jadi dia berpengaruh terhadap hasil fiturnya. Lalu ketika dibandingkan dengan besarnya data, dengan dropout ini cukup bagus. Dia bisa menyalip di data yang cukup besar gitu ya. Walaupun ini yang tanpa dropout nggak tahu nih di ujung ini nanti ketemu atau enggak. Ini datanya pakai data MNIST yang tadi ya. Lalu dengan standar regularization hasilnya cukup oke, gitu ya. Yang baik yang L1 ataupun yang L2 gitu. Nah, ini untuk data yang MNIST. Nah, itu ya. Ini tentang paper dropout-nya. Jadi, matematikanya nggak terlalu dalam, dia hanya probability, ada coin toss, lalu aktif atau nggak aktif. Gitu ya, di situ. Nah, di sini kenapa dibandingkan dengan standar regularization? Karena standar regularization ini yang sebelumnya memang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan overfit. Nah, kalau teman-teman dalami, ini menarik bagi saya. Saya senang untuk membedahnya nih standar regularization ini. Saya stop dulu ininya, share screen-nya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya perlihatkan ya, ini ada eksperimen yang saya buat, ada di channel YouTube saya juga tentang bikin lagu otomatis. Ini LSTM, text generator. Jadi, tadi saya coba-coba aja gitu ya. Kita matikan dulu semua droplet yang ada, supaya nggak terlalu lama. Hebohnya saya kurangi aja tuh 20. Ya ini kita nggak akan melihat terlalu detail ya model ini. Cuman kita coba lihat efek dari adanya dropout atau nggak ada ya. Jadi saya punya teks, memprediksi teks yang selanjutnya gitu, teks generator decoder encoder sederhana dengan embedding dari Keras, dan ada saya bikin di sini 3 layer STM dan satu dance di belakang, satu layer perceptron untuk memprediksi next word gitu ya. Jadi teks generator. Lalu kita coba lihat tanpa adanya dropout. Nah, tanpa adanya dropout, di sini kecenderungannya sebenarnya salah satu kelebihan dropout itu yang disampaikan di papernya itu adalah waktu prosesnya ya. Waktu prosesnya ini coba dilihat ya, kira-kira untuk satu sampel ini sekitar 4 detik. Lalu kemudian pergerakan akurasinya ini bergeraknya cukup cepat sebenarnya, tapi saya pernah pakai data yang cukup besar, ini pergerakan akurasinya cepat, tapi waktunya cukup lambat ya kalau tanpa dropout. Jadi dengan dropout kita bisa lihat ya. Lalu untuk validation akurasinya, dia dia sempat naik turun ya, ini 0,02, 0,03, 0,02, 0,02, 0,03. Jadi dia tidak bergerak naik gitu ya. Ini mungkin bisa diteruskan sih ya. Epochnya kalau kita naikkan sampai 500, saya tadi coba sampai 500 agak naik, tapi modelnya itu memang overfit gitu ya. Kalau dilihat
Lalu kita coba lihat ininya. Kita coba lihat hasilnya. Dia dengan dropout yang cukup ekstrim sebenarnya. Takutnya nanti underfit juga. Ini pergerakannya kalau dilihat dia memang sempat loss-nya turun, naik lagi, turun dan naik turun ya. Tapi kecenderungannya mungkin ini akan turun ya. Saya takut sih dengan dropout yang di semua layer ini malah membuat dia underfit. Ya, ini sebenarnya masih harus dioprak-oprek ya, dicoba-coba gitu ya. Strateginya karena saya menempatkan ini dropout di semua layer. Pasti teman-teman yang sering ngoding dengan Keras pasti tahu lah ya. Dan ini nanti bisa di cek lagi ya. Mungkin agak terlalu lama kalau saya sampaikan di sini. Ya paling itu soal dropout-nya sendiri. Nah sekarang kita masuk ke regularization-nya. Ada ya. Nah saya nggak sempat ada satu video channel YouTube favorit saya, sekalian promo ya, channelnya bahasnya machine learning secara matematis gitu ya, namanya StarQuest. Teman-teman bisa cari di sana kalau senang bagian matematikanya gitu ya. Banyak teori-teori fundamental statistik atau matematik yang dipakai di machine learning di sana, dan memang channelnya cukup bagus gitu ya, dari videonya cukup bagus. Nah jadi saya pakai materi dari beliau, bukan beliau ya, channel YouTube ini untuk mempercepat waktu sebenarnya ya. Nanti coba kita lihat, ini udah saya resume cukup banyak sebenarnya materinya, jadi saya coba resume. Pertama kita akan teman-teman mungkin paham ya, dalam machine learning itu ada bias dan ada variance gitu ya. Jadi ini cukup dipahami ya, variasi itu seberapa detail gitu ya satu model, atau bias seberapa model itu bias ini kecenderungan yang under gitu ya, atau variasi yang tinggi itu yang over gitu ya, overfit gitu ya. Nah untuk melihat bagaimana regularization ini menangani overfit, kita menggunakan satu simulasi dengan data yang sederhana. Biasa kalau waktu belajar metode numerik itu ada regresi linear ya. Regresi linear dengan 2 dimensi atau dengan 2 buah fitur. Contoh misalkan kita punya dua sumbu berat dan sumbu ukuran, di mana ukuran ini adalah output dan weight ini atau ini sebagai inputnya. Lalu kita tempatkan data di ruang vektor, ruang 2 dimensi, di ruang Cartesian ini ya. Tentu di real world itu tidak sesederhana ini, tapi ini untuk sedikit menjelaskan simulasinya ya. Nah, ketika kita membuat satu fungsi linier, ini garis lurusnya ya, kita menggunakan least square error untuk melihat seberapa berbeda atau seberapa berbeda model yang kita punya dengan data yang ada. Ini titik-titik biru ini errornya gitu. Lalu kemudian model ini dalam proses pembelajaran, misalkan dengan stochastic gradient descent gitu ya, saya udah jelaskan di YouTube saya ada itu stochastic gradient descent matematikanya ya. Kalau di Keras nggak cukup tulis SGD, tapi kalau dijelaskan secara matematika itu agak panjang. Kita butuh belajar turunan dan lain sebagainya. Kalau teman-teman suka bisa nanti dilihat ya. Sekarang nggak, saya skip dulu. Jadi dengan stochastic gradient descent, misalkan kita model ini akan kita gerakkan ya, garis ini tadinya seperti ini, kita bergerak akhirnya ketemu model dengan error yang paling minimum. Ya, paling minimum gitu ya. Yang model yang paling optimal. Ini garis ini menunjukkan model dari data yang kita punya. Nah, titik-titik yang ada di sini ini adalah jumlah dari akar
jumlah dari akar kuadrat dari residualnya, selisihnya ini. Jadi kita mencoba meminimalisir ini kan, meminimalisir jumlah dari akar ini, selisih dari antara posisi titik dengan model yang kita punya. Kalau fungsinya fungsi garis, itu kan yang dikerjakan oleh machine learning itu di situ. Jadi kita menggerakkan kurva ini, awalnya mungkin lurus, lalu kemudian dia bergerak. Bisa dengan stochastic gradient descent, cukup lah ya, sederhana ya. SGD itu menurut saya paling sederhana, walaupun nggak paling baik ya. Lalu kemudian model ini itu menunjukkan fungsi. Jadi bahwa size itu sama dengan 0,9 misalkan gitu ya, ditambah 0,75 kali dengan bobotnya. Nah, ini maknanya apa? Kalau teman-teman belajar matematika waktu SMP, saya ingat banget ya, saya mungkin udah dari awal ya, waktu SMP itu sangat seneng banget dengan yang namanya persamaan garis gitu ya. 0,9 ini menunjukkan perpotongan ini ya dengan sumbu Y. Sedangkan 0,75 ini menunjukkan gradien atau slope-nya ya. Gradien. Jadi kalau persamaan garis, kalau kita membentuk satu buah fungsi itu pasti mencari yang namanya M dengan C. Y sama dengan MX tambah C. M itu gradien, C itu adalah perpotongan dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kita cari. Ya, ada model, kita cari ini semua. Teman-teman pasti yang belajar metode numerik pernah tahu itulah ya, regresi linear gitu. Jadi kita cari yang namanya ini dan ini 0,9 dan 0,75. Akhirnya terbentuklah garis ini. Prosesnya dengan proses pembelajaran. Nah, contoh misalkan ketika ada data 2,5, kita masukkan ke fungsi yang ada di sini, maka kita ketemu bahwa size-nya itu adalah 2,8 di sini ya, di fungsi titik yang ada di sini. Jadi ketika ada data baru kita prediksi. Itu regresi linear sederhana. Nah, ketika dengan pengukuran yang bagus kita akan menemukan hubungan antara weight dan size ini, X dan Y-nya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita cuma punya 2 buah ukuran, ya, kita punya 2 buah data latih, gitu ya, 2 buah data input, 2 buah data input, maka yang terjadi adalah kita akan membuat 1 buah garis lurus. Kalau kita punya 2 buah data, maka fungsi yang terbentuk adalah 1 buah garis lurus dengan error yang nilainya 0, ya, karena ini nggak ada residual sama sekali, nggak ada selisih posisi antara titik dengan dengan garisnya gitu. Nah, ya jumlah dari akar residualnya itu 0 karena dia setiap titik itu tepat pada garis. Lalu kemudian garis ini anggaplah gitu ya memenuhi fungsi Y atau size sama dengan 0,4 ditambah 1,3 dikalikan dengan weight-nya atau dikalikan dengan X-nya. Ya, jadi ini garisnya. Nah, permasalahannya adalah kita punya original data sebenarnya atau data testing yang warna hijau gitu ya. Dan garis merah itu tidak cukup ideal menggambarkan data yang sebenarnya gitu. Jadi ini keseluruhan data yang kita punya, yang merah ini data latihnya, yang hijau ini data testingnya. Lalu kemudian di sini kenyataannya yang paling ideal itu kan yang abu-abu ini. Nah, itu permasalahannya. Dari sinilah kita bisa melihat ada overfit di sini karena modelnya hanya fit untuk 2 data. Dia nggak bagus untuk data yang lain, data yang seharusnya ada di sana, ya. Jadi yang merah ini data training, yang hijau itu data testingnya. Nanti errornya ini pasti akan sangat tinggi ya. Antara yang hijau dengan garis merah ini residualnya sangat tinggi, gitu. Sehingga terjadi variance-nya sangat tinggi gitu ya. Garis merah ini untuk seluruh data ini sangat tinggi. Nah, ini yang disebut dengan overfit, itu dengan model gambaran 2 dimensi itu seperti ini. Karena residualnya sangat tinggi. Nah, yang kita mau sebenarnya adalah kita coba menggeser garis merah ini ke garis yang biru. Gitu. Dengan konsep regresi namanya rate regression gitu ya. Gimana ya bacanya? Rate
rate regression. Mungkin nanti ada yang bisa memperbaiki ya. Kita akan menggeser yang merah ini, garis merah ini, tanpa kita tahu posisi yang hijaunya sebenarnya. Nah, caranya gimana? Kita coba lihat, misalnya kita punya 2 buah garis. Nah, garis ini itu memenuhi fungsi error, least square errornya memenuhi fungsi yang ini. Gitu ya. Kalau kita di stochastic gradient descent kan pasti menghitung error. Error itu nanti dipakai untuk mengupdate bobot. Bobot yang baru adalah bobot sebelumnya ditambah learning rate dikali dengan X dikali dengan error, gitu kan. Kalau teman-teman pelajari stochastic gradient descent, gitu ya, maka kita harus menentukan dulu tuh fungsi errornya. Maka fungsi errornya itu dikembalikan ke fungsi asal dari si garis ini, ya. Lalu kita akan mencoba meminimalisir ini, jadi supaya errornya itu tidak terlalu jauh. Tuh. Nah, ketika kita menemukan errornya, yang kita lakukan dengan rate regression ini adalah menambahkan fungsi error yang asalnya seperti ini dengan lambda dikali dengan pangkat gradiennya. Jadi fungsi pengecekan errornya itu cuman gitu dalam tanda kutip ditambahkan dengan lambda, ini variabel yang perlu kita cari, dikalikan dengan kuadrat dari ininya, slope-nya atau gradiennya. Ini pengali terhadap bobot terhadap weight-nya. Ini kalau sudah dalam bentuk neural net berarti slope ini kan W-nya itu, bobotnya. Jadi lambda ini mau kita cari, dan si slope ini, si gradient ini menambahkan fungsi dari least square-nya. Nah, ini fungsi yang awalnya seperti ini, 0,4 ditambah 1,3 dikali weight-nya, lalu kemudian kita coba hitung jumlah dari residualnya. Tentu jumlah residualnya, ini ada yang kelewat kayaknya, oke. Jumlah residualnya itu 0, karena ini kurva yang sebelah kiri ini nggak ada errornya sama sekali kan, dia 0 gitu ya. Ininya, the sum of square residualnya itu pasti 0, karena dia tepat di garis ini. Oke, ini udah 0, nggak masalah. Lalu kita cari slope-nya. Slope-nya ini 1,3 dikuadratkan. Ya. Untuk lambdanya, ini perlu kita cari. Perlu kita cari lambda yang paling tepat untuk model yang kita punya. Contoh misalnya taruhlah lambdanya 1. Artinya nanti kita punya 0 ditambah 1 kali 1,32. Didapatlah nilai penambahnya itu 1,69. Maka dengan nilai 1,69 itu ditambahkan balik lagi ke sini tadi. Nah, ke fungsi errornya, gitu ya. Jadi fungsi errornya sekarang bukan hanya size 0,4 ditambah 1,3 kali weight saja, tapi ditambah 1,69. Ya, 1,69. Jadi nanti ketika mengecek errornya itu diminimize dengan ditambahkan satu nilai tambahan lambda dikali pangkat dari gradiennya. Maka dengan seperti itu, garis yang merah ini akan bergeser. Dia akan bergeser menjadi ke yang biru. Sehingga dengan yang biru ini, dengan proses learning, gitu ya, dengan misalkan stochastic gradient descent lagi, ketemulah bahwa dengan menambahkan satu nilai di fungsi errornya, ketemulah 0,9 ditambah 0,8 dikali weight-nya. Jadi si garis ini kembali menjadi bergeser ke sebelah kanan. Ya. Nah, selanjutnya kita coba cek dengan garis yang biru ini, ya. Garis yang biru ini yang telah digeser ini, dia pasti punya residual baru. Misalkan di titik ini ada residual, kita selisih adalah 0,3 karena dia tidak tepat. Ya, kita hitung residualnya, dikuadratkan saja. Yang ini residualnya ada 0,1 dikuadratkan saja, ditambahkan. Lalu gradiennya 0,8 ini masukkan lagi ke si fungsi ini, dikuadratkan lagi. Lambdanya kita masih pakai lambda yang 1, dijumlahkan semua, maka kita dapat penambahan nilai di fungsi errornya itu 0,74. Jadi yang tadi yang awal
sum residual penalty-nya itu 1,69, sekarang turun jadi 0,74 setelah digeser, gitu. Setelah digeser, itu. Jadi dia semakin rendah penaltinya. Itu cara kerjanya seperti itu. Ya, itu matematikanya di sana tadi yang bentuknya seperti ini, yang overfit karena variasinya sangat tinggi, dengan data biru yang baru dia errornya semakin rendah, variasinya berkurang. Itu. Nah, di mana overfitnya? Di sini penjelasannya. Misalkan ini ada satu buah garis. Nah, garis ini itu dia menggambarkan misalkan ada satu unit input X, di sini berat ya, weight-nya ini. Kalau kita proyeksikan ke dalam fungsi ini, lalu diproyeksikan ke dalam size-nya, maka kita lihat si size-nya ini masih sama ya, cukup besar, karena ini garisnya garis lurus. Nah, ketika garisnya kita naikkan ke atas, yang terjadi adalah dengan unit yang sama diproyeksikan ke dalam fungsi linear tadi yang bergerak ke atas, maka lihat si size-nya ini menjadi lebih besar, range-nya lebih besar. Nah, ini ketika dia pindah ke atas, artinya fungsinya menjadi underfit. Kalau pindah ke atas, fungsinya menjadi overfit. Kenapa jadi overfit? Karena fungsi ini ya dia mencakup terlalu banyak ininya, si size-nya, range unitnya terlalu tinggi, gitu ya. Nah, tapi kalau kita pindah, dia geser ke bawah, si kemiringannya gradiennya pindah ke bawah dengan unit berat yang sama, maka diproyeksikan terhadap garisnya itu si unit size-nya itu atau Y-nya ini jadi semakin kecil, gitu. Dan inilah yang kita mau. Jadi tadi dari atas, yang kalau kemiringan yang curam itu dia overfit, kita turunkan ke bawah. Ya, kita geser kurvanya dengan regression ini gitu. Itu dengan harapannya si square residualnya semakin minimum. Nah, nanti permasalahannya adalah mencari si alfanya. Nanti kita bisa lihat di eksperimen sebenarnya. Nah, ini saya skip dulu karena waktu ya. Sekarang mungkin, ini ya, pergerakannya seperti ini ya. Ketika ini datanya awalnya yang biru itu segaris, yang dengan regression itu kurva birunya semakin lama dia semakin turun. Ini misalnya alfanya 2, kalau alfanya 3 seperti ini, alfanya 100 malah jadi garis lurus. Ini lama-lama jadi underfitting. Tadinya overfit jadi under. Maka kita perlu menentukan alfa yang lambda ya, bukan disebutnya lambda yang paling bagus. Gitu. Ini saya next. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan tenfold cross validation. Jadi dengan proses perulangan cek berapa lambdanya, mana validasi yang paling cocok mengambil lambda yang paling tepat, gitu ya. Mencari lambda yang paling tepat dengan cross validation, gitu. Nah, ini data yang lain. Kalau yang tadi datanya continue, kalau ini data discrete, prinsipnya sama. Kalau dalam data discrete itu misalnya ada normal diet dan high diet, ini si fungsi rate regression ini meminimalisir selisih antara dua wilayah. Ini saya skip aja. Yang menarik itu nanti nanti teman-teman saya kasih link langsung ya belajarnya ke channelnya. Ini cukup panjang dengan bahasa Inggris. Ini saya juga walau alam apa saya sudah benar memahami atau belum gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk fungsi yang logistic regression gitu ya. Logistic regression artinya sering banyak dipakai di kalau teman-teman di neural network fungsi sigmoid misalkan ya, itu kan logistic regression ya. Itu juga bisa dipakai gitu ya. Caranya adalah dengan ini merubah si slope gradiennya. Nah,
Kalau dengan data yang jumlahnya banyak, gimana? Dengan data yang jumlahnya banyak, kita pahami bahwa yang perlu kita ubah itu kan sebenarnya bobotnya ya, bobotnya ini, ya, pengali untuk setiap variabelnya. Maka ya kita cukup menghitung lambda dikali kuadrat dari seluruh bobotnya. Itu kalau dalam bentuk neural network berarti kan dia sebuah matriks bobot ya. Itu cukup ditambahkan aja lah sederhana. Ini saya skip aja. Yang menarik itu, nah yang menarik itu gini, gimana kalau kita datanya cuma punya satu? Datanya cuma punya satu, kita harus mencari y intersection sama gradiennya. Ini bisa aja garisnya yang ini, bisa jadi yang lain, kan semua benar. Yang biru benar, yang hijau benar gitu ya, yang merah juga benar untuk satu data training misalnya cuma satu. Nah, tapi dengan regression nanti bisa dikembangkan. Kalau kita punya 2 data ya udahlah kita bisa bikin satu garis. Kalau kita punya 3 data gimana? 3 dimensi, misalkan ada umur, ada berat, ada size, ya bisa juga gitu. Nah, kalau masalahnya kalau tadi satu data ini akan sangat membingungkan ya, mencari mana yang paling optimal. Kalau kita punya 2 data untuk 3 dimensi gimana? Ya sama juga, karena kita butuh parameter yang lain gitu ya. Ini cuma 2 titik tapi datanya 3 dimensi. Maka bisa jadi fungsi yang biru dalam bentuknya area ini dengan yang hijau ini sama aja kan, gitu ya. Ini juga jadi problem. Artinya apa? Di sini ada kelemahan. Ketika kita punya 3 dimensi, minimal kita punya 3 data. Nggak boleh kurang dari jumlah dimensi yang kita mau. Itu kelemahannya. Jadi dengan least square ini, kalau kita punya, bayangan punya 10.000 satu parameter, kalau 10.000 satu dimensi, maka kita harus punya 10.000,1 data. Nah, ini tentu akan jadi masalah, gitu ya. Karena kita juga nggak bisa jadi misalkan fiturnya, kalau ini kan jadinya fitur ya, kalau di machine learning itu ternyata datanya kita cuma punya 500, kan itu jadi soal. Nah, apa yang harus kita lakukan ya dengan regression itu bisa gitu. Jadi kita cukup mengasumsikan untuk seluruh slope-nya ini meskipun datanya cuma punya 500. Jadi dengan satu data aja itu kita bisa menggerakkan si kurvanya ini. Itu cukup ya. Gitu. Ini regularization pertama, nanti ada lasso regression, ada banyak sebenarnya pengembangannya yang itu jauh lebih menarik ya. Tapi karena waktunya kita sudah jam 9, saya jadi mohon maaf dipercepat. Nanti mungkin kita bisa di sesi diskusi, atau teman-teman di sini yang basicnya matematika ataupun statistik mungkin nanti bisa menambahkan. Codingnya seperti apa, ini saya coba dengan skitlearn. Cukup mudah ya sebenarnya. Kalau udah pakai Python itu udah matematikanya di mana nggak ada gitu ya, nggak terasa gitu. Ini ada satu fungsi bobot. Ini saya ambil contoh dari What Data Science. Jadi awalnya bobotnya itu 87, lalu datang koefisiennya 90. Setelah kita gambarkan, nah ini datanya seperti ini ya. Ini datanya yang biru, yang merah ini fungsinya. Lalu sekarang dengan regression, kita tinggal masukkan aja alfanya mau berapa. Oh, alfanya 1. Ya, kalau alfanya 1 berarti W-nya nggak berubah. Tetap aja dia sama hasilnya. Sekarang masukkan alfanya 10. Alfanya 10, kalau alfanya 10 maka dia bergerak kurvanya. Kalau alfanya ubah jadi 100, dia bergerak lagi. Kalau di sini alfanya saya ganti jadi 1000, dia jadi garis lurus. Jadi underfit malahan. Nah, itu nanti proses menentukan alfa yang paling cocok itu dengan
tenfold cross validation. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ini teknik ini kalau bagi yang mengulik mesin learning ataupun matematikanya cukup menarik. Secara praktis sebenarnya kita cukup tadi pakai dropout untuk menangani menangani overfit ya. Mungkin lebih praktis, lebih mudah dipahami, pemahaman matematikanya sudah sederhana dengan coin toss strategi basicnya. Kalau dengan ring regression ini dengan regularization baik yang L1, L2 dan seterusnya itu ya memang basic matematika atau statistiknya cukup kuat. Itu hanya saja ya kita perlu pekerjaan yang lain. Bagi yang fokus yang mungkin di risetnya, bolehlah mungkin beli gitu ya, atau mungkin mau mengembangkan model matematika yang lain, atau seperti saya senangnya di bagian sini oke. Tapi mungkin untuk yang produksi kayak Pak Oktav di bisa.ai, kayaknya kalau perspektif saya mungkin ya itu lebih udahlah pakai dropout aja, kita tak-atik di mana tempatnya, itu jauh lebih sederhana dan nanti cepat juga kan, kita diburu juga klien ibaratnya gitu, diburu juga untuk produksi dan develop model. Mungkin itu Pak Oktav dari saya. Pasti banyak kekurangan karena saya seorang programmer ini menjelaskan matematika. Nanti saya harap mungkin ada yang bisa menambahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau saya kembalikan lagi ke Pak Oktav. Baik, terima kasih Pak Ilyas atas penjelasannya. Sangat menarik ya penjelasan mengenai model matematika yang diimplementasikan di deep learning atau machine learning. Ya, jadi ya sambil menunggu pertanyaan ya Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ataupun boleh diberitahu jika ingin mode suara. Nanti panitia akan menyalakan speakernya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan Pak Ilyas, mungkin dari saya dulu ya, ada pertanyaan sedikit. Pak Ilyas, kira-kira tips dan triknya bagaimana untuk mencapai konvergen? Tadi kan sudah dijelaskan banyak ya, dengan teknik dropout ya dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah ketika kita memodifikasi suatu model dropout ini bisa meningkatkan performa dari modelnya atau misalkan bisa meningkatkan akurasi? Ya, saya jawab sepengetahuan saya aja nih ya. Kalau saya biasanya untuk persoalan overfit ini, satu kita harus punya asumsi dulu bahwa data kita sudah oke, gitu ya. Karena kalau kita asumsi itu nggak kita dapat, berarti kita harus balikin data kita ke data engineer. Itu satu ya. Jadi sudah dipastikan datanya oke. Maka nanti kita permasalahannya hanya beralih ke problem si overfitnya gitu ya. Nah, kalau problemnya overfit, itu yang saya lakukan tadi ya, contohnya saya pakai strateginya, kalau teman-teman pernah belajar strategi algoritma gitu ya, itu dengan, kalau saya pakai titik ekstrim aja, ini dropout ini bisa dipasang di mana dengan parameter paling tinggi, lalu kemudian bagaimana di parameter paling rendah. Kalau model pencarian kan kita punya ruang pencarian nih dari 0 sampai 1 misalkan. Kita coba cek di 1 dan kita coba cek di 0. Lalu kita coba cek di tengah-tengahnya. Nanti dengan divide gitu ya, dibagi, nanti dibagi titik tengahnya lagi. Itu strateginya dicacah seperti itu kalau saya. Jadi nggak dicoba satu-satu untuk penggunaan si dropout-nya sendiri. Untuk mengatasi si overfit-nya tadi. Karena ya memang dropout ini hanya satu bagian kecil ya, bisa jadi problemnya di tempat yang lain. Misalkan di dense layer-nya apa terlalu besar, kalau terlalu besar dia juga overfit kan. Misalkan di sini ini saya pakai 100, lalu kemudian ini saya pakai LSTM, bisa jadi dengan yang lain misalkan 1D CNN karakteristiknya lebih oke. Jadi untuk keseluruhan model sendiri tentu hyperparameternya banyak, tapi untuk
perspektif dropout-nya. Trik saya aja ini ya, ini eksperimental saya aja. Mungkin yang lain, kalau tadi di papernya itu dia punya dua ini. Kalau dibaca di papernya itu dia punya dua strategi. Strategi pertama itu fixed dropout, yang kedua itu ada yang dropoutnya itu fleksibel. Apa ya disebutnya itu? Saya coba buka lagi di papernya ya. Strateginya agak beda karena dulu waktu saya pakai dropout itu belum baca papernya dulu. Jadi ketika itu strateginya ternyata bukan dengan seperti tadi ya, mana ya. Jadi fix, ada yang pakai fix dropout gitu ya, atau yang dia dynamic gitu. Jadi dropoutnya itu ada perbedaan gitu. Ternyata kalau yang fix, kalau dilihat di sini memang yang fix itu yang nggak terlalu oke kalau untuk data di MNIST ya. Jadi strateginya begitu sih kalau di papernya itu. Jadi dropout rate-nya itu dibuat fleksibel, tapi dia bilang ya ini untuk data-data yang MNIST sih. Jadi nggak pasti ya. Jadi dua strategi itu kalau di papernya, tapi kalau saya biasanya cari titik ekstrim aja. Jadi kan ekstrim nih saya tempatkan di semua tempat dengan nilai yang cukup besar 0,5. Kalau 0,6 kan berarti dia ya sama aja dengan 0,4 kan. Jadi dia range-nya kan dari 0 sampai 0,5. Kalau 0,6 berarti batasnya 0,6 ya posisi coin toss-nya juga sama aja gitu. Jadi ini ekstrim kan. Semua layer saya kasih dropout dengan nilai yang paling tinggi bandingkan dengan saya hilangkan semua. Nanti dari situ kita bisa eliminasi. Ini strategi intuitif yang biasa kalau saya lakukan sih biasanya begitu. Tapi kalau di papernya kemarin saya baca itu dia pakai flexible dropout ataupun yang fixed dropout. Mungkin itu Pak Oktav dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyas. Ini sudah ada pertanyaan berikutnya Pak. Dari yang pertama mungkin saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Abdullah Bukhori. Di dalam belajar machine learning dibagi menjadi dua, applied sama theoretical. Nah, yang ingin ditanyakan adalah sejauh mana level kita harus paham matematika dalam applied machine learning untuk dapat mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Soalnya saya pernah baca artikel, katanya kalau applied machine learning itu hanya butuh dasar pemahaman matematika, tapi secara luas bukan mendalam seperti theoretical machine learning. Terima kasih. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Abdullah Bukhari. Kalau pandangan saya nanti tentu dikembalikan ke posisi dunia kerjanya. Kalau saya lihat dan sering share sama teman-teman di dunia kerja, tentu memang betul tadi ya. Kita nggak usah terlalu mendalam. Kita bisa untuk model, pakai model yang sudah banyak dipakai, kalau image pakai ResNet, pakai YOLO, yang itu kan ya kita nggak belajar matematika sebenarnya di sana. Gitu. Karena ya mungkin nanti Pak Oktav bisa punya tips-tipsnya lah kalau di dunia kerja gitu ya. Memang betul gitu seperti itu. Nah kalau untuk dunia kerja seperti itu gitu. Beda kalau misalnya saya dengan mahasiswa tingkat akhir atau kayak saya dengan Pak Oktav. Saya dengan saya aja gitu ya. Bidang saya di teks dan saya itu di penelitian saya sekarang itu nggak pakai deep learning sama sekali. Nggak pakai machine learning malahan. Jadi kalau teman-teman tahu di AI itu ada yang namanya machine searching. Saya itu AI-nya tuh machine searching sekarang. Jadi pemahaman matematika saya nggak terlalu dalam gitu Pak. Untuk kebutuhan saya sekarang untuk riset gitu. Nah, kenapa saya iseng sampai sedalam ya segini ini kan suka aja. Jadi ya senang aja gitu. Saya juga nggak tahu kebutuhannya buat apa, tapi saya lebih senang ngulik di situ. Nah, kalau Pak Abdullah mau kerja, mungkin bisa ditanyakan tips and trick-nya, tapi kalau saya seandainya jadi seorang bos
ya, di startup AI tentu yang akan saya cek itu kalau dia seorang engineer tentu pemahaman tentang model-model yang sudah ada. Jadi tetap perlu baca riset-riset terbaru tapi mungkin bukan di perspektif matematikanya. Barangkali begitu ya. Karena saya bukan di dunia kerja sih bidangnya. Nanti bisa diskusi mungkin dengan yang lebih tepat. Itu Pak Oktaf, mohon maaf nggak terlalu menjawab. Oke, baik Pak Ilyas. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Hanu. Saya bikin model dengan CNN, iseng-iseng observasi, ternyata daripada tidak dipakai, ternyata bagus jika pakai dropout. Nah, kondisi menggunakan dropout ini saya observe lagi, ternyata posisi sebelum flatten lebih bagus daripada sesudah flatten. Emangnya apa yang dilakukan oleh dropout ketika dia posisikan sesudah flatten? Yang saya ketahui, flatten hanya konversi input dari 2D atau 3D. Bagaimana? Menarik bukan pembahasannya? Jangan lupa untuk menonton channel dari Bisa AI lainnya untuk mendapatkan informasi berupa tutorial, seminar, showcase mengenai Artificial Intelligence. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Bisa AI, baik itu Instagram maupun YouTube, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bisa AI, AI for everyone.